Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ingin menjelaskan sedikit materi yang akan kami bahas dalam pertemuan kali ini yang bertema Wacana Pengembangan Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam di Indonesia periode sebelum dan sesudah. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai wacana pengembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam di Indonesia periode sebelum Indonesia merdeka. Menurut Virjo Soekarto, pada periode ini terdapat dua corak pendidikan, yaitu yang pertama corak lama yang berpusat di pesantren, pondok yang hanya mengenal ajaran agama saja. Yang kedua yaitu corak baru dari perguruan atau sekolah-sekolah umum, di mana di dalamnya tidak mengenal ajaran-ajaran agama dan didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam periode ini juga terdapat berbagai corak pengembangan pendidikan Islam, yaitu yang pertama isolatif tradisional, yaitu tidak mau menerima apa saja yang berbau barat atau kolonial sehingga menghambat masuknya pengaruh pemikiran-pemikiran modern dalam Islam, di mana tampak dalam pendidikan pondok pesantren tradisional hanya menonjolkan ilmu-ilmu agama saja. Yang kedua adalah sintesis, yaitu mempertemukan corak lama, yaitu pondok pesantren, dan juga corak baru model pendidikan kolonial atau barat, yaitu dengan usaha memasukkan pendidikan umum pada sekolah agama dan memasukkan pendidikan agama pada sekolah umum yang berwujud sekolah atau madrasah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang wacana pengembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam di Indonesia sesudah Indonesia merdeka. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistik, yaitu yang pertama, sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, yaitu tidak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua yaitu sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam, baik yang bercorak isolatif tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya. Kedua sistem pendidikan tersebut dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah antara satu dengan yang lain. PPKI Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan telah merumuskan rencana pokok-pokok pendidikan pengajaran dan kebudayaan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional sebagaimana yang dikehendaki di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Kehendak tersebut semakin jelas karena adanya usul dari BPKNIP tentang rencana pokok-pokok pendidikan dan pengajaran dan kebudayaan. Kehendak tersebut kemudian diwujudkan dengan memberikan wadah dan kesempatan kepada lembaga pendidikan Islam untuk berkembang secara terintegrasi ke dalamnya dengan berdirinya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Wacana yang berkembang bersamaan dengan proses terwujudnya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional menyoroti beberapa persoalan, yaitu yang pertama, dikotomi ilmu pengetahuan hingga memunculkan masalah islamisasi ilmu pengetahuan. Problem tentang dikotomi tersebut sebenarnya sudah muncul sejak Indonesia belum merdeka, tetapi problem tersebut masih berkembang hingga sekarang. Bersamaan dengan problem dikotomi tersebut, muncul gagasan islamisasi pengetahuan yang menimbulkan sikap pro dan kontra dari berbagai pihak. Persoalan yang kedua yaitu menyangkut kualitas pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi umum. Persoalan mendasar yang sering diperbincangkan yaitu menyangkut problem internal dan eksternal dari pendidikan agama Islam.
Persoalan ketiga menyangkut upaya membangun pendidikan Islam secara terpadu untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dapat diketahui bahwa corak pendidikan yang diinginkan yaitu 1. Sintesa dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada. 2. Menumbangkan konsep dualisme dikotomik antara ilmu agama dan ilmu umum atau mengintegrasi antara keduanya. 3. Sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa Islam. Dalam memecahkan masalah tersebut, berbagai tawaran yang diajukan pada dasarnya berada dalam satu arus pemikiran yang sama, yang pada intinya bahwa pendidikan Islam bermuara pada prinsip ajaran dan nilai-nilai ketauhidan. Persoalan yang terakhir yaitu menyangkut penggalian konsep pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam mulai dari periode klasik hingga periode modern baik dari luar maupun dalam negeri. Menurut Telaah Azra pada tahun 1999 menunjukkan bahwa pola kajian pemikiran dan teori kependidikan Islam di Indonesia memiliki beberapa kecenderungan. Di antaranya yaitu seperti mendekatinya dengan sangat doktrin, normatif, dan idealistik yang kadang-kadang justru mengaburkan kaitan atau konteksnya dengan pendidikan Islam itu sendiri. Yang kedua, mengadopsi filsafat, pemikiran, dan teori kependidikan Barat tanpa kritisisme. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 10. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada saat diskusi. Sekian video kali ini. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.